Di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, tinggal seorang nenek bernama Rohimah. Usianya sudah 60 tahun, tapi semangatnya untuk menunaikan rukun Islam kelima tidak pernah surut. Selama 20 tahun, ia menabung sedikit demi sedikit dari hasil menjual sayur di pasar dan menjahit baju untuk para tetangganya. Setelah suaminya meninggal, ia tinggal bersama cucunya, Lesti, seorang gadis remaja berusia 15 tahun yang telah menjadi pelipur lara sekaligus pendukung setianya. Lesti, suatu hari nanti nenek pasti akan ke tanah suci, ujar nenek Rohimah sambil menatap celengan tanah liat yang ia simpan dengan penuh hati-hati. Celengan itu penuh dengan pecahan uang kecil yang ia kumpulkan dengan susah payah. Lesti, meskipun masih muda, selalu mendukung neneknya. Aku akan bantu nenek apapun yang terjadi. Kita pasti bisa, katanya penuh semangat. Tahun-tahun berlalu dan perjuangan itu akhirnya membuahkan hasil. Setiap pagi, nenek Rohimah memulai harinya dengan doa dan usaha, tanpa pernah merasa lelah. Saat musim panen tiba, ia menjual hasil kebun yang ditanam di halaman belakang rumahnya. Ketika malam datang, ia duduk di bawah lampu minyak, menjahit baju untuk tetangganya yang akan menikah atau memiliki acara penting. Semua ini dilakukannya dengan satu tujuan, menabung untuk berangkat haji. Desa tempat mereka tinggal adalah desa yang sederhana. Jalanannya berbatu, dengan rumah-rumah kayu berjajar di sepanjang jalan. Masyarakat desa itu sangat akrab satu sama lain. Tetangga selalu datang untuk membantu, tetapi mereka tahu bahwa nenek Rohimah tidak suka meminta-minta. Ia lebih memilih bekerja keras sendiri. Akhirnya, mimpi itu terasa semakin dekat. Setelah bertahun-tahun menabung, nenek Rohimah berhasil mendaftar untuk berangkat haji. Proses administrasi pun dilalui dengan bantuan Lesti dan beberapa tetangga. Jadwal keberangkatan sudah di tangan, dan hari yang ditunggu-tunggu tiba. Pada hari keberangkatan, suasana desa terasa haru. Para tetangga mengantar nenek Rohimah dengan doa dan pelukan. Lesti, yang akan tinggal sementara dengan keluarga pamannya, tidak henti-hentinya mendoakan keselamatan neneknya. Namun, perjalanan menuju bandara ternyata tidak berjalan mulus. Mobil sewaan yang membawa nenek Rohimah bersama beberapa jemaah lainnya mogok di tengah jalan. Sopir berusaha keras memperbaikinya, tetapi waktu terus berlalu. Ketika akhirnya mereka sampai di bandara, pintu keberangkatan sudah ditutup. "Maaf, Bu, pesawat sudah berangkat," ujar petugas dengan nada menyesal. Nenek Rohimah terduduk lemas. Tiket yang ia pegang dengan erat tak lagi berarti. Air matanya mengalir deras. "Ya Allah, kenapa cobaan ini datang padaku?" Bisiknya dengan suara bergetar. Suasana bandara yang ramai terasa sepi di telinganya. Ia hanya bisa duduk termenung, memikirkan perjuangannya selama ini. Satu demi satu kenangan muncul di benaknya, mulai dari suaminya yang dulu berkata bahwa mereka akan pergi haji bersama hingga suara Lesti yang penuh semangat setiap kali membicarakan keberangkatan neneknya. Nenek Rohimah mendapati dirinya berada di situasi yang sulit. Tiketnya tidak bisa digantikan atau diuangkan kembali. Uang yang tersisa di dompetnya hanya cukup untuk makan beberapa hari. Ia tidak punya keluarga atau kenalan di kota ini. Di sudut bandara, ia duduk sendirian, memeluk tas kecil yang berisi barang-barangnya. Ia menangis dalam diam, memanjatkan doa-doa yang tulus, berharap pertolongan Tuhan datang. Orang-orang berlalu lalang di sekitarnya, tetapi tidak ada yang memperhatikan wanita tua ini yang tengah tenggelam dalam kesedihan. Beberapa kali ia mencoba menenangkan dirinya. "Allah tidak akan meninggalkanku," katanya pelan, mencoba meyakinkan hatinya sendiri. Tetapi rasa putus asa itu tetap menggantung di hatinya. Di saat itulah, seorang pria tua bernama Pak Haji Abdul mendekatinya. Pak Haji Abdul adalah jemaah haji senior yang sedang menunggu keberangkatan kelompok berikutnya. Ia melihat kesedihan di wajah nenek Rohimah dan merasa tergugah. "Bu, ada apa? Kenapa terlihat sangat sedih?"
tanyanya lembut. Dengan suara terbata-bata, Nenek Rohimah menceritakan apa yang terjadi. Pak Haji Abdul mendengarkan dengan penuh perhatian. "Jangan khawatir, Bu. Allah pasti punya rencana untuk setiap hambanya," katanya menenangkan. Tak lama kemudian, seorang perawat bandara bernama Suster Maria juga bergabung. Ia sudah memperhatikan Nenek Rohimah sejak tadi. Dengan senyum hangat, ia menawarkan makanan dan minuman. "Ibu perlu menjaga kekuatan. Jangan putus asa," ujar Suster Maria sambil menggenggam tangan Nenek Rohimah. Pak Haji Abdul kemudian mengajak Nenek Rohimah duduk bersamanya di ruang tunggu khusus untuk jemaah haji. Ia memperkenalkan Nenek Rohimah kepada kelompoknya, dan mereka semua menyambut dengan hangat. Beberapa dari mereka bahkan menawarkan untuk membantu mencarikan solusi. Di tengah keputusasaan, Nenek Rohimah memutuskan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Ia berpuasa selama 2 hari di bandara, hanya berbuka dengan makanan ringan yang diberikan oleh Suster Maria. Setiap malam, ia berdoa dengan khusyuk, memohon petunjuk dan jalan keluar. Hari-hari berlalu, dan meskipun situasinya tampak sulit, Nenek Rohimah tidak kehilangan harapan. Ia mulai menarik perhatian jemaah lain yang sedang berada di bandara. Mereka terinspirasi oleh kesabarannya dan mulai bergantian menghiburnya. Salah satu dari mereka bahkan memberinya sebuah Al-Quran kecil sebagai tanda dukungan. Hari ketiga, sebuah kabar baik datang. Pak Haji Abdul yang selama ini terus mencari cara untuk membantu, menemukan seorang agen perjalanan yang bersedia mencarikan solusi. Dengan bantuan agen tersebut, Nenek Rohimah mendapatkan kursi kosong di penerbangan berikutnya. "Bu, Allah mendengar doa-doa Ibu. Besok pagi, Ibu bisa berangkat," kata Pak Haji Abdul dengan senyum lebar. Nenek Rohimah tak bisa menahan tangis bahagia. "Ya Allah, terima kasih atas pertolonganmu," katanya sambil sujud syukur. Akhirnya, hari yang dinanti tiba. Dengan dukungan Pak Haji Abdul dan doa dari Lesti yang tak henti-henti, Nenek Rohimah berhasil naik ke pesawat yang membawanya ke Tanah Suci. Perjalanan itu terasa seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Di Mekah, ia menjalankan ibadah dengan penuh syukur. Setiap doa yang ia panjatkan selalu disertai ucapan terima kasih kepada Tuhan atas mukjizat yang ia alami. Ia juga mendoakan orang-orang yang telah membantunya, termasuk Pak Haji Abdul, Suster Maria, dan cucunya yang setia. Sepulang dari Tanah Suci, Nenek Rohimah disambut dengan sukacita oleh warga desa. Ceritanya tentang kesabaran, doa, dan keajaiban menjadi inspirasi bagi banyak orang. Lesti, yang selama ini menunggu dengan penuh harap, memeluk neneknya erat-erat. "Nenek adalah bukti bahwa Tuhan selalu mendengar doa kita," kata Lesti dengan mata berbinar. Sejak saat itu, kisah Nenek Rohimah sering diceritakan di berbagai kesempatan. Ia menjadi teladan tentang pentingnya kesabaran, keikhlasan, dan kepercayaan kepada Tuhan. Warga desa mulai melihat ibadah dengan cara yang lebih mendalam, terinspirasi oleh perjuangan Nenek Rohimah. Ia sering diundang untuk berbagi kisahnya di acara-acara keagamaan. Setiap kali ia bercerita, air mata haru selalu mengalir di wajah para pendengar. Kisah Nenek Rohimah mengajarkan bahwa tidak ada perjuangan yang sia-sia jika dilakukan dengan niat yang tulus. Dalam setiap cobaan, selalu ada jalan keluar yang tak terduga. Dan ketika manusia saling membantu, keajaiban menjadi lebih mungkin terjadi. Nenek Rohimah kini hidup dengan damai, menghabiskan waktunya untuk beribadah dan bersama cucunya. Ia percaya bahwa setiap langkah yang ia lalui adalah bagian dari rencana besar Allah. Perjuangannya untuk berangkat ke Tanah Suci menjadi bukti bahwa keajaiban benar-benar ada.